inggih menika tari Jaipto. Mangga dados kulipun wonten ngersa panjenengan sami. Oja. Satunggaling tari tradisional ingkang sampo budaya wonten wilayah Kabupaten Oja.
penuh kanthi kasoran yuto petak tandos kala mongso satrio aduh lempo sonco sontoro ayo ketok kadik dayanemu yen pancen sira lung sekti manghambara tanang ana iki satriyane negara kang bakal gawe tentrem negara yen donya isih ana kang slira ora bakal merdeka lan aman ya aku rumangsa kawirangan karo kowe neng aku ora bakal kikrik aku jende aji kang ampuh kang bakal ngrubahake marang sira den watak si pusaka si Resi Benawa sanalika jumedhul dening satunggaling budaya kang bakal nglestarake ning tanah Jawi seni barang kang wis kuncara aminangka seni adiluhung para kadang Wisnu Budi dening si Resi Benawa sak wadya balane saking tundha wis kasoryuta manunggal jati bareng-bareng diajak mbangun negara sing supaya tatah ana ing Wonomarta bisa kanggo kamardikaning para kawularit katon sumedang أياماً جانا حقاً نزير مغيثاً مسبلاً سبل الرشاد أياماً جانا حقاً نزير مغيثاً مسبلاً سبل الرشاد
صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. نبي كان أصل التكوين من أهد كن فيكون يا غرامي. نبي كان أصل التكوين من أهد كن فيكون يا غرامي. بالسلام المبين لنقطة Rasulullah ya Dhawil Jabini wa ya man jaa bil haqqil mubin. Rasulullah ya Dhawil Jabini wa ya man jaa bil haqqil mubin. Ya
Condromono Slumakono kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura iyo Allahumma ghafir lana Allahumma ghafir lana ya ghaffar ya ghaffar Allahumma aftah lana abwaab ar-rahmah اللهم افتح لنا أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب العافية وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program media tradisional Nguri-Nguri Kebudayaan Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita berada di Komplek Lapangan Tembiring, Demak, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam. Dan senang sekali saya Septulandari bisa kembali menjumpai pemirsa dan juga pendengar dan tentu saja Bapak Ibu yang berada di panggung kesenian ya di Komplek Lapangan Tembiring Demak Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam. Tadi sebelum dialog ini kita mulai kita sudah menyaksikan ada dua pertunjukan seni, yang pertama Barongan Cahyo Utomo dan kemudian juga Tari Zipin dari SMP Takhasus Al-Quran Serangan Bonang Demak. Nah, berbicara mengenai kebudayaan, kesenian, nguri-nguri kebudayaan khususnya di Kabupaten Demak ini. Demak ini kan terkenal dengan sebagai kota gitu ya atau daerah yang sangat religius gitu. Dan bagaimana kemudian kebudayaan atau kesenian tradisional ini tetap bertahan di Demak, bersanding gitu ya, dan nilai-nilai religius itu tidak hilang dari kesenian di Kabupaten Demak ini. Nah, untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama adalah Bapak Denny Nur Cahyanto, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Denny, selamat siang. Oke, baik. Terima kasih sudah rawuh, sehat ya Pak Denny ya? Alhamdulillah sehat, karena memang akhir-akhir ini cuacanya suka tidak mendukung ya. Cuacanya suka kayaknya pengennya cuma di rumah tengok-tengok aja gitu ya Pak ya. Oke, baik, berikutnya Bupati Kabupaten Demak Dr. Haja Estiana SE. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Bupati. Sehat juga ya?
Oke, baik, terima kasih. Dan yang berikutnya anggota DPRD Kabupaten Demak dari fraksi PDI Perjuangan Ibu Tati Sulistiani. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Tati. Oke, baik, lembut sekali jawabnya. Oke, baik, saya ke Pak Denny dulu nih Pak Denny. Ini kalau dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi C, ini kan membidangi keuangan, aset daerah dan lain sebagainya. Nah kalau kaitannya dengan kesenian lah khususnya di Kabupaten Demak ya, kalau DPRD kan luas nih Jawa Tengah, tapi kalau khususnya di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dari DPRD sendiri ada nggak sih apa ya yang kemudian hal yang dilakukan untuk mendorong kebijakan tertentu terkait dengan kebudayaan atau kesenian di Kabupaten Demak dan lain sebagainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten yang terkhusus untuk kaitan kebudayaan itu memang kita harus sama-sama saling melestarikan, saling support, di mana kesenian sipin pesisiran ataupun barongan itu perlu lebih diperkenalkan, lebih diagendakan untuk acara-acara baik resmi maupun non resmi. Sehingga generasi-generasi muda kita akan selalu mengenal apa itu sipin pesisiran, apa itu tari barongan yang ada khas di Kabupaten Demak yang terkhusus sipin pesisiran ya. Jadi kita semua baik legislatif ataupun eksekutif saling mendukung dengan adanya kesenian-kesenian ini supaya lebih hidup, supaya lebih dikenal masyarakat di Kabupaten Demak khususnya dan umumnya di Jawa Tengah atau Indonesia, begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Nah saya ke Bu Bupati dulu nih Bu Bupati. Kalau tari zipin dan kesenian barongan tadi yang kita saksikan sebelum ini, itu apakah kesenian yang memang asli, khas Demak atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi telah kita saksikan kesenian barongan dan zipin, ini dua kesenian yang memang asli dari Kabupaten Demak dan tentunya dalam situasi ini atau dalam momen ini luar biasa sekali difasilitasi mereka. Ini bentuk upaya kita melestarikan budaya karena memang ikon dari kesenian di Kabupaten Demak salah satunya yaitu ada barongan dan zipin. Jadi memang asli dari Demak. Mungkin kalau ada tari-tari zipin lain, kalau yang di Demak ini khusus memang zipin pesisiran. Kemudian tadi barongan juga. Barongan ini banyak kelompok loh Mbak. Oke. Di Demak. Di Demak ada banyak ya? Banyak. Dan tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Demak seperti tadi yang telah disampaikan Mas Denny, kami begitu sering memfasilitasi dengan melibatkan mereka. Kalau di setiap minggu saja, setiap minggu kita undang. Ini panggung kesenian milik pemerintah Kabupaten Demak, ini ada TCF, ini dipelopori oleh Dinas Pariwisata kami. Ini Ibu Kepala Dinasnya hadir. Ini setiap minggu kita adakan kegiatan, ada senam, ada pertunjukan barongan, ada pertunjukan zipin dan kesenian lain, dolanan-dolanan yang anti gadget itu ada di sini ada, kemudian drama-drama ada dan masyarakatnya luar biasa Mbak banyak nambut. Nah ini sebagai upaya dari pemerintah ini yaitu tadi nguri-nguri dan beberapa kegiatan pemerintahan juga melibatkan mereka begitu. Nah di Kabupaten Demak seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu kan memang Demak ini kan terkenal sebagai kota wali gitu kan, jadi nilai religiusnya itu cukup tinggi. Tari zipin yang kita saksikan tadi juga ada asimilasi ya atau ada unsur-unsur religiusnya di situ. Nah untuk kesenian-kesenian yang lain, kalau dari Kabupaten Demak sendiri seperti apa sih yang kemudian upaya yang dilakukan untuk ini menyandingkan bahwa nilai-nilai religi ini juga biar tidak lepas gitu dengan budaya begitu mungkin. Jadi ini kita flashback sedikit. Jadi kalau di Demak ini ada Mbah Sunan Kalijaga. Nah ini tadi kita sama-sama mendengarkan zipinnya, ini ada Ler Ilir, lagu Ler Ilir. Nah ini mungkin kalau yang sudah sepuh-sepuh kolonial kayak kita gitu berarti Mas Denny. Lagu Ler Ilir ini enggak asing gitu. Tapi kalau yang masih anak-anak
generasi milenial gitu, mungkin itu lagu apa gitu ya. Nah ini memang ini lagu yang diciptakan oleh Mbah Sunan Kalijaga saat memang menyebarkan Islam di Kabupaten Demak. Nah ini antara beliau saat itu memang menyebarkan Islam karena sebagian besar di Kabupaten Demak saat itu kerajaan Demak ini bukan kerajaan Islam gitu. Untuk mengajarkan Islam ini salah satunya dengan seni budaya, dan kita ada wayang juga ada. Nah ini yang tentunya lewat kebudayaan beliau menggunakan budaya yang saat itu memang menyandingkan agama, akhirnya antara sisi religi dan kebudayaan bisa bersatu, dan insya Allah kita sebagai generasi penerus tetap membudayakan nguri-nguri gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Pati. Nah, berikutnya ke Bu Tati nih, Bu Tati. Kalau terkait dengan aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Demak sendiri ya, mungkin kaitannya dengan kesenian dan budaya ini. Kan ada banyak sebenarnya tadi. Tapi apa sih yang kemudian diserap dari DPRD terkait budaya dan seni ini dari masyarakat yang masuk ke DPRD yang seharusnya akan lebih didorong lagi. Tapi nanti dijawab, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog khusus media tradisional nguri-nguri kebudayaan Jawa Tengah. Ya, pemirsa dan Bapak Ibu yang ada di panggung kesenian di Komplek Lapangan Tembiring Demak, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam. Masih bersama kami dalam dialog khusus media tradisional nguri-nguri kebudayaan Jawa Tengah bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik, tadi sebelum kita jeda, pertanyaan untuk Bu Tati ini, Bu Tati. Nah, sebagai wakil rakyat ya di DPRD Kabupaten Demak. Aspirasi atau seperti apa yang diserap dari masyarakat terkait dengan kesenian dan kebudayaan yang sekarang ini masih jadi apa ya, barangkali masih sesuatu yang jadi ganjelan atau masih ingin diupayakan, itu seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Septa. Ini merupakan misi kami dari awal dilantik dari jadi DPRD ini kan, memang harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil kita. Terkait dengan tradisi, budaya, kesenian, ini kan warisan leluhur dari kita semuanya, terutama di daerah Demak. Dan kita ketahui bahwa Demak ini kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dan kita itu juga kota wali. Begitu luar biasanya para ulama, para wali untuk mensyiarkan agama Islam di Demak ini, karena awalnya kan kebudayaan Hindu ya Mbak ya. Kemudian dari kerajaan beralih itu, makanya syiarnya itu luar biasa dari kesenian yang ada. Karena mereka mengumpulkan masyarakat itu dari seni-seni yang ada, misalkan tadi kayak barongan. Begitu digelar barongan, masyarakat berkumpul. Setelah itu baru para ulama ini syiar terkait dengan agama. Termasuk ada tari-tarian tersebut. Lambat laun diarahkan kepada ulama-ulama ini terkait dengan agama Islam di Demak ini. Jadi budaya ini termasuk identitas kita, identitas bangsa Indonesia, terutama untuk warga Demak, dan ini jangan sampai terhapus oleh budaya-budaya barat yang sekarang marak masuk lewat medsos dan lain-lain, karena anak muda sekarang sering bermain HP, jadi dunia ini sudah luar biasa informasinya, jangan sampai mereka kerasukan ya istilahnya, dimasuki oleh adat dari budaya barat. Karena kita ini orang timur, jadi Mbak tadi bilang saya lembut, sebetulnya galak Mbak. Karena saya pakai kebaya, jadi ya berusaha biar sesuai ya, sesuai gitu. Menyesuaikan penampilan. Jadi setiap kali saya ada acara resmi pun, kalau memang memungkinkan saya biasa pakai kebaya, karena ini salah satu dari budaya kita. Jangan sampai anak-anak sekarang berbudaya ribet Bu, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bisa. Jadi pasti saya tunjukkan ke mereka, ini loh berkebaya itu tidak menutup kegiatan-kegiatan kita yang lain. Karena ini juga salah satu budaya dari leluhur-leluhur kita. Dari sini Mbak, kita harus menumbuh kembangkan bagaimana mereka mencintai itu dari berbagai lini. Salah satunya faktor keluarga.
Jadi keluarga ini kalau ada putra masih kecil itu setidaknya menina bubukkan itu pakai ilir-ilir atau pakai lagu-lagu bahasa Jawa itu lebih mengenalkan mereka dari kecil, kemudian diajak nonton kalau ada pertunjukan-pertunjukan tradisional biar mereka mencintai dari kecil. Kemudian untuk sekolah paling tidak ada wajib ekstrakurikuler terkait dengan budaya kita. Diwajibkan anak-anak untuk mengikuti ekstra di sekolahan ini terkait dengan tradisi. Jadi dari kecil, kemudian di sekolahan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Lah ini yang terakhir dari Pemda, dari Pemka, pemerintahan baik dari legislatif maupun eksekutif kita paling tidak mensupport, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kesenian. Jadi mereka biar tahu terkait dengan anggaran, terkait dengan program di kita, insya Allah kita dengan Bupati oke ya Bu ya. Apa yang perlu kita anggarkan termasuk Pak Denny yang dari provinsi, ada berbagai anggaran yang bisa kita tuangkan, baik dari DPRD tingkat 2, tingkat 1 untuk Mas Denny-nya, kemudian dari Pemda kita, dari Kabupaten Demak, APBD di kita, itu bisa termasuk nanti kita bisa Bupati terutama bekerja sama dengan lingkup sekitar dari perusahaan, dari yang lain-lain kan bisa itu kita sama-sama nguri-nguri. Jadi kalau ada keinginan, ada kemauan, ada wadahnya. Nah kita yang menyediakan wadah tersebut, insya Allah terkait dengan anggaran-anggaran itu pasti kita poskan untuk kegiatan-kegiatan seni. Itu, baik. Terima kasih Bu Tati. Nah ini mumpung di sini ada 2 anggota dewan ya, kemudian ada Bu Bupati juga, dan di sini juga ada Bapak Ibu yang hadir. Kita akan buka kesempatan gitu ya untuk Bapak Ibu hadirin yang ada di sini untuk silakan barangkali ada aspirasi atau ada sesuatu yang ingin disampaikan mumpung ada di sini, langsung saja silakan. Nah silakan monggo Ibu. Terima kasih, luar biasa media tradisional yang nguri-uri kebudayaan Jawa. Yang terhormat Ibu Bupati, Mas Denny, Bu Tati, dan Mbak Septi. Luar biasa terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Saya tujukan kepada Ibu Bupati, karena ini kita juga perlu support dari pemerintah daerah. Bagaimana upaya agar kesenian di Demak semakin maju dan berkembang, terutama di kesenian di Kabupaten Demak. 1 Ibu. Yang kedua, kalau kita ada kegiatan pasti harus ada biaya. Mas Denny dikawal, nggih. Kira-kira berapa persenkah dari anggaran pemerintah daerah atau APBD yang untuk kegiatan seni budaya di Kabupaten Demak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa tadi? Belum perkenalan tadi. Maaf, saya Bu Nadhiroh. Alhamdulillah saya perwakilan dari KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat. Oke, Ibu Nadhiroh. Karena baik. ini di seni ini masuk di Inurga KORMI. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadhiroh. Ini barangkali bisa ditanggapi. Saya ke Pak Denny dulu ya. Pak Denny ini boleh menanggapi nih terkait dengan bagaimana mendorong juga. Nanti Bupati juga menjawab pastinya. Tetapi saya mau ke Pak Denny juga ini untuk mendorong nih biar Bupati dan DPRD juga. Ini kalau soal pembiayaan ya Bu, ini udah gak bisa ditawar-tawar ya. Monggo Pak Denny dulu aja. Ya, untuk kaitan berapa persen dari anggaran ya, saya juga belum tahu ya itu. Iya. Kemungkinan mungkin dari komisi ya, komisi kita mungkin berbeda. Coba nanti kita tanyakan, tetap kita akan mendukung apapun yang menjadi ikon daerah ataupun tarian tradisional ataupun budaya
daerah masing-masing yang terkhusus di Kabupaten Demak, kita akan saling berkolaborasi, akan saling support. Bagaimana budaya-budaya yang ada ini bisa muncul, bisa dikenal masyarakat. Dan apalagi di Kabupaten Demak banyak sekali ya budaya ataupun tarian tradisional yang dimiliki. Mungkin dengan adanya acara-acara yang diselenggarakan baik acara pemerintahan ataupun non pemerintahan, resmi ataupun non resmi, itu bisa digalakkan. Ataupun pada acara hari Minggu ya, hari Minggu seperti besok pagi gitu, acara-acara untuk memperkenalkan ke siswa-siswa ataupun kaum-kaum muda akan adanya budaya yang ada di Kabupaten Demak ini lebih intens, dan support dari teman-teman semua, kita saling membantu untuk bagaimana caranya supaya budaya itu, budaya yang ada di Kabupaten Demak ini lebih dikenal ya. Dan kaitan anggaran nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya, oke. Nanti juga kalau di Kabupaten Demak nanti bisa biar bisa dijawab sama Bu Bupati ya. Oke, baik, nanti pertanyaan dari Ibu Nadiro akan dijawab oleh Bu Bupati di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog khusus media tradisional. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus media tradisional Nguri-Nguri Kebudayaan Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik, tadi pertanyaan dari Bu Nadiro belum terjawab tuntas. Ya, ini bagaimana nih dari Pemkab sendiri ini untuk tetap mengembangkan kesenian dan juga kemudian anggarannya seperti apa sih Bu gitu, boleh nggak ditambahin kali seperti itu ya Bu ya, silakan. Monggo Bu Bupati. Terima kasih Mbak Septi. Jadi kita dari pemerintah Kabupaten Demak sangat mensupport tentang kesenian, tentang kebudayaan. Salah satunya dengan adanya panggung kesenian ini support dari pemerintah Kabupaten Demak untuk siapa yang ingin menggunakan ini monggo, yang ingin latihan monggo. Jadi dari pemerintah Kabupaten Demak ini supportnya ini tidak hanya tadi seperti yang saya sampaikan di depan, mengajak mereka untuk tampil. Kita ada dewan kesenian, sudah terbentuk dewan kesenian di mana dewan itu menaungi beberapa para peseni. Jadi ada seni tadi barongan, zipin ada, wayang ada, drama ada, semua seni yang ada di Kabupaten Demak itu terwadahi dalam Dewan Kesenian dan kita menganggarkan di Dewan Kesenian. Selain itu kita juga memfasilitasi Kormi, ini salah satunya ketuanya, dan Bu Nadiro, Bu Tati ini Kormi. Kita juga memfasilitasi menganggarkan dengan Kormi. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat ini ada olahraganya, juga ada untuk keseniannya. Kita support sekali. Selain itu pemerintah kabupaten juga memberikan pelatihan untuk para yang punya jiwa seni, kita latih. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Denny, di Kabupaten Demak sampun dilaksanakan Mas Denny. Jadi yang hari Minggu dilakukan itu kita rolling. Jadi semua sekolah kita rolling, jadi biar peminatnya banyak, mungkin dari kecamatan mana, itu yang akan menampilkan pentasnya, barongsainya atau mana, sekolah mana. Akhirnya dari keluarga sekolah itu akan datang. Nah ini yang memperkenalkan seluruh sekolahnya, masyarakat kenal akan budaya kesenian ini. Jadi luar biasa sekali, kita support akan adanya bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Demak, dan tentunya dari Dinas Pendidikan yang membidangi hal tersebut, kemudian Dinas Pariwisata juga memperkenalkan kemana-mana, tidak hanya di, mungkin kalau di Demak ini dari ujung barat sampai ujung timur ini, biar nanti bersatu semakin semarak lagi, apalagi pos pandemi COVID-19 yang Nyonseu semua mati suri, tanya saja itu yang main barongan tadi hampir 2 tahun enggak ngapa-ngapain. Nah ini wujud perhatian kita pemerintah Kabupaten Demak untuk
memfasilitasi mereka untuk pertunjukan. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga ada dari Dinas Pendidikan Festival Kalituntang, itu para peseni kita ditunjukkan. Biasanya juga kita ada tradisi-tradisi kita, jadi event-event besar kita juga melibatkan para pemain seni kita. Jadi kita sudah sangat support sekali untuk Kormi, untuk Dewan Kesenian, setiap tahun kita support dengan anggaran. Begitu, Mbak Septi. Oke, jadi dari anggaran pokoknya support terus Bu, dikawal terus aja Bu Nadiro ya. Oke, dari Bu Tati ada yang mau ditambahkan? Insya Allah terkait dengan anggaran kita selalu support. Jadi Kormi pun ada anggaran terkait dengan budaya dan seni, dan itu sudah ada di dalam pembahasan kita baik legislatif maupun eksekutif. Saya terima kasih kepada Ibu Bupati sudah dianggaran untuk Kormi terkait dengan kegiatan itu. Di kita itu ada juga kegiatan dolajet Mbak, pelakunya juga ada di bawah naungan Mbak Indah ya. Kepala Dinas Pariwisatanya juga ada. Dolajet itu dolanan lali gadget Mbak. Jadi ada kumpulan di situ terkait dengan mainan-mainan anak-anak tradisional itu. Jadi prinsip kami, tradisi ini, budaya ini adalah identitas bangsa. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia, terutama khususnya warga Demak, jangan sampai kehilangan identitas diri. Jangan sampai kehilangan jati diri kita. Ini yang menunjukkan bangsa kita menjadi besar. Saya kira itu Mbak. Jadi Terima itu kasih. upaya bagian dari upaya untuk regenerasi juga ya. Karena kalau tadi saya lihat yang di Barongan ini pengisi suaranya ini yang nyanyi ini kan sudah sepuh ya. Nah ini sebenarnya sudah regenerasi ya. Pasti nggak mudah itu. Monggo Pak Denny ini sepertinya juga masih mau menambahkan sesuatu. Terima kasih Mbak. Yang untuk kaitan anggaran yang panjenengan disampaikan tadi, ini termasuk wujud dari perhatian kita dari provinsi, khususnya komisi saya, komisi C, yang tiap tahun memang anggarannya ada untuk turun ke dapil untuk mengadakan acara budaya. Dan itu pun kita juga akan berusaha kalau setahun pengen pindu piye. Jadi lebih lebih semarak lagi. Lebih budaya Kabupaten Demak akan lebih dikenal lagi sama adik-adik semua. Begitu, matur nuwun. Oke, jadi tahun depan 2 kali ya Pak ya? Insya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Denny. Baik, nah sebelum, karena ini sudah di kode ini, waktunya juga terbatas, ini terakhir sebelum kita closing, barangkali ada pesan dan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Demak, khususnya berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan ini. Monggo dari Pak Denny terlebih dahulu. Ya, matur nuwun. Ya, pesan saya tetap jangan sampai anak-anak muda ataupun adik-adik yang sekolah itu jangan sampai lupa dengan budaya kita. Budaya Jawa, budaya Kabupaten Demak, jadi jangan sampai terlena dengan adanya gadget yang disampaikan Mbak Tati tadi. Sehingga kita jangan sampai terjadi jas merah ya. Melupakan sejarah aja. Itu aja matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Pak Denny. Ibu Bupati, mungkin silakan sebagai closing statement dan juga nanti dilanjutkan oleh Bu Tati. Kita tidak bisa maju itu tanpa melupakan sejarah. Tadi jas merah, jangan sampai melupakan sejarah gitu. Dan tentunya seperti kita tidak tanpa pendidikan tidak akan berarti tanpa adanya budi pekerti begitu. Jadi kami himbau kepada para generasi muda khususnya untuk bisa bersama-sama kita menyayangi, nguri-nguri kebudayaan kita. Tadi telah disampaikan Mbak Septi, yang mendalangnya aja, yang pengisi suara udah sepuh. Mari kita bersama-sama meregenerasi kebudayaan khususnya di Kabupaten Demak, biar kebudayaan dan kesenian asli Kabupaten Demak tidak hilang tergerus zaman. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Jadi untuk para generasi muda, sayangi dan cintai kebudayaan dan kesenian Kabupaten Demak. Oke, baik. Terima kasih Bu Bupati. Monggo Bu Tati terakhir sebagai closing statement juga.
tanggung jawab kita semuanya, baik skala lini dan usia. Jangan sampai kita kehilangan arah terkait dengan budaya yang harus kita tanamkan di jiwa kita. Baik dari usia anak-anak sampai kita yang sudah dewasa, ini jangan sampai kita melupakan atau melalaikan. Banggalah jika kita bisa memainkan budaya kita sendiri. Jangan sampai kita berbangga terkait dengan budaya negara asing. Karena itu jati diri kita sebagai warga Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tati. Jadi budaya dan seni ini menunjukkan siapa diri kita ya gitu. Jadi tentu saja ini adalah upaya kita bersama untuk bagaimana menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan seni tradisi yang kita punya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Denny, terima kasih Bu Bupati dan juga terima kasih Bu Tati sudah meluangkan waktunya dalam dialog khusus media tradisional ini dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir, pemirsa dan juga pendengar radio semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan meskipun dalam waktu yang singkat ini tetap bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Septulandari beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.